Sesi pertama, pengarahan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sesi kedua, penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian di sesi ketiga ada sesi tanya jawab. Kami sampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom live chat YouTube selama penyampaian materi berlangsung. Nantinya akan dipilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan dan dijawab oleh narasumber. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai sesi pertama, marilah kita menyimak pembukaan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kepada Bapak Dr. Abdul Kahar, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia Pokja PIP, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sebuah webinar dalam rangka mensosialisasikan bagaimana program Si Pintar yang kita jadikan sebagai pintu utama dalam program PIP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir pada pagi hari ini walaupun yang mewakili. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan, baik itu formal maupun non-formal, dan seluruh tim pengelola program PIP di seluruh Indonesia. Tentu hal ini saya sampaikan bahwa ini sesuatu sinergitas yang sangat kami harapkan, karena di mana program Indonesia Pintar ini adalah betul-betul menjadi jaring pengaman sosial untuk anak-anak kita yang ada di satuan pendidikan kita. Untuk itu tentu program sosialisasi Si Pintar ini sangat penting adanya, di mana pada pagi hari ini bahwa Bapak Ibu kami ingin sekali bahwa di dalam mengelola program Si Pintar atau mengelola program Indonesia Pintar melalui Si Pintar ini betul-betul bisa kita cermati secara bersama-sama. Karena kenapa? Sebenarnya sistem ini tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja memang perlu ketekunan dan perlu di mana terutama para pengelola betul-betul setiap saat bisa melihat atau apa-apa berkembang di dalamnya. Karena contoh yang sering kami temui bahwa teman-teman itu secara teknis, ibaratnya yang kecil saja, terkadang ada dari saudara-saudara kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota minta daftar nama-nama, siapa siswa yang ditetapkan di wilayahnya dan sebagainya. Pada dasarnya hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi manakala semua kita aktif untuk melihat dan menggunakan Si Pintar. Karena kenapa? Tim kami sudah mengupload semua SK-SK yang ada di dalam Si Pintar, sehingga siapapun yang ditetapkan sebagai nominator penerima PIP ini, itu nama-namanya semua sudah ada tercantum di dalam Si Pintar. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman bagaimana secara aktif melakukan updating informasi terkait hal-hal itu sehingga bisa terkomunikasi dengan baik, baik itu kepada peserta didik kita maupun kepada orang tua peserta didik kita. Ini seringkali terjadi miskomunikasi, bahkan Dinas Pendidikan bersurat ke kami untuk minta daftar nama-nama atau minta SK yang kita SK-kan. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi manakala kita proaktif, kita bangun sinergitas dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, program Indonesia Pintar ini memang tahun 2021 merupakan tahun kedua dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yang sebelumnya masih di masing-masing direktorat, tapi pada tahun 2020 dan 2021 ini sudah masuk tahun kedua, semuanya dipusatkan di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Tentu harapan kami bahwa dengan adanya dalam satu pintu seperti ini justru mempermudah saudara-saudara kami yang ada di kabupaten kota maupun provinsi, terutama saudara-saudaraku yang ada di satuan pendidikan. Harapan kami sebenarnya larinya ke sana. Karena kenapa? Ini koordinasinya sudah sangat efektif, sudah sangat simpel. Karena kenapa? Hanya satu pintu yang bisa kita
apa namanya, tempati untuk bertanya, tempati untuk konsultasi, itu selesai semua persoalan. Karena kenapa? Semuanya sudah ditangani oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, ini yang barangkali kami berharap sekali saudaraku kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota ataupun siapa yang mewakili, apakah itu kepala bidang atau kepala seksi, intinya bahwa sebenarnya ini faktor komunikasi dan ketekunan para admin kita di lapangan untuk melihat apa-apa yang menjadi informasi terkait dengan program Indonesia Pintar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap sekali bahwa di tahun 2021 ini tidak ada lagi anak-anak kita yang seharusnya bisa kita berikan program Indonesia Pintar karena faktor ekonomi orang tuanya itu luput dari helikopter view kita, luput dari penjaringan kita sehingga anak tersebut tidak masuk. Karena kita harus betul-betul mengamankan kebijakan Bapak Presiden kita bahwa tidak ada anak-anak Indonesia yang terkendala pendidikannya hanya karena kemampuan ekonomi orang tua. Inilah sebenarnya yang digagas oleh program Indonesia Pintar, di mana program ini hadir untuk memberikan layanan secara maksimal untuk anak-anak kita atau saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Sehingga anak-anaknya tidak ada yang tidak bersekolah hanya karena faktor ekonomi. Nah, ini harapan saya kepada saudara-saudaraku, terutama di tingkat satuan pendidikan, jangan sampai ada anak-anak kita di depan mata kita, anak-anak kita yang setiap hari kita berinteraksi, tetapi luput dari usulan-usulan dari teman-teman semuanya. Karena kenapa saya tekankan ini seringkali kami dapati di DTKS jumlahnya jauh lebih besar ketimbang apa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Padahal seharusnya apa yang ada di DTKS itu juga diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Karena kenapa? Diusulkan oleh Satuan Pendidikan. Karena kenapa? Itu udah pasti. Kalau desilnya 1, 2, 3, maksimal 4, itu kan saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita dari aspek pembiayaan pendidikan. Nah, ini yang sangat kami melihatnya, hampir kita bisa melihat kok tidak ada korelasinya ya. DTKS yang ada di Kemensos ada sekian juta, tetapi yang dicontreng umpamanya yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan juga ada sekian, tapi kadang-kadang tidak linier. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi mohon kami sangat mengharapkan sekali sebenarnya bahwa kalau ini bisa betul-betul kita secara disiplin, atau saudaraku yang ada di admin atau apa istilahnya yang menginput di tingkat satuan pendidikan, tentunya hal-hal seperti ini kalau kita bisa melihat secara utuh bahwa siapa yang layak menerima bantuan PIP di satuan pendidikan kita, mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang berkali-kali. Karena kenapa? Seringkali dan bahkan faktanya lebih banyak anak-anak kita yang ada di DTKS yang belum diusulkan daripada yang diusulkan di Dapodi kita melalui Pintar kita. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, seandainya ini bisa betul-betul sinkron data kita seperti itu, ini luar biasa. Ini kami melihatnya. Bukan berarti bahwa kami mengabaikan dua jalur ini kami ambil semua, tetapi ini masih ada kelihatan. Kenapa? Ada anak yang masih di-just sebagai orang tuanya berada di desil 1, 2, 3, 4, tetapi luput dari usulan satuan pendidikan. Ini kan sesuatu yang perlu kita pertanyakan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kami sangat berharap sekali bahwa kerjasama yang baik dari tingkat satuan pendidikan, saudaraku dinas pendidikan, kabupaten kota maupun provinsi untuk melakukan approval terhadap yang diusulkan oleh satuan pendidikan, ini juga perlu kita bekerja sama dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah arah kebijakan kita di tahun 2021. Ini teman-teman sekalian saya hormati, di kami sekarang ini bahwa berbeda di layanan PIP di tahun 2020. Kalau layanan PIP di tahun 2020, begitu diusulkan, begitu kita ambil datanya dari DTKS, itu langsung kita SK-kan dan itulah penerima PIP. Tetapi tahun ini kita mengasukkan dulu sebagai nominator. Karena kenapa? Ini berubah kebijakannya dari aspek aktivasi rekening. Sekarang ini aktivasi rekening harus didahulukan. Jadi tolong, jadi begitu nanti kita mengeluarkan SK nominatif penerima program Indonesia Pintar,
ini harus segera dilakukan aktivasi. Karena kalau tidak dilakukan aktivasi, maka kami tidak bisa mengisi uang. Nah, ini juga harus diberi mengedukasi kepada masyarakat kita, terutama orang tua siswa. Kalau dia datang mengaktifasi, melakukan aktivasi terhadap rekening, jangan langsung ditanya, kok kami pergi ke bank tapi tidak ada dananya. Gimana sih pemerintah memberikan kami kartu Indonesia Pintar, kami pergi ke bank tapi tidak ada uangnya. Memang belum ada uangnya, karena belum diaktifasi. Nah, ini yang kami sudah mendapatkan informasi seperti ini di masyarakat, bahwa mereka pergi ke bank tetapi belum ada uang. Nah, ini juga harus menjadi edukasi kita kepada siswa, kepada orang tua kita, bahwa proses tahun ini, khususnya yang rekening baru bukan yang existing penerima tahun sebelumnya, ini teman-temanku kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, harus kita edukasi masyarakat kita. Karena terjadi informasi seperti itu. Dianggapnya pemerintah ini hanya PHP, memberikan harapan palsu karena dia datang ke bank untuk mengaktifasi belum ada uangnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tolong menjadi pencerahan juga bahwa perubahan kebijakan tahun ini kita harus mengaktifasi dulu rekening, baru kita lakukan penetapan siapa yang sudah mengaktifasi, itu segera kami SK-kan sebagai penerima dan itu langsung kami isi rekeningnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, harus kita dorong terus-menerus karena kami melihat bahwa tahun pertama ini mungkin memang kita harus kerja keras karena belum tersosialisasi dengan baik. Karena ini baru tahun pertama, tapi mudah-mudahan kerjasama yang baik antara saudaraku dengan kepala satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi kabupaten kota, ini dengan kerjasama yang baik, insya Allah saya rasa ini semua bisa kita atasi dengan baik pula. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga mudah-mudahan pertemuan atau webinar kali ini melalui pencerahan dari narasumber-narasumber dari tim kami, bisa Bapak Ibu melakukan diskusi secara efektif sehingga tidak terjadi miskomunikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kami lahirkan tahun ini dari pusat. Barangkali itu saja pengantar dari saya, Ibu Sofi dan tim. Silakan dilaksanakan dengan baik seminar ini, beri ruang untuk kepada peserta kita untuk menanyakan sedetil mungkin apa-apa yang menjadi kendala di dalam aplikasi si pintar kita, apa-apa yang menjadi kendala kaitannya dengan kebijakan baru dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tahun ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatian saudara-saudaraku semua yang hadir melalui kanal YouTube. Tentunya kami sangat berharap ikuti kegiatan ini sampai akhir dan semoga semua yang menjadi unek-unek dari Bapak Ibu semuanya bisa terselesaikan melalui webinar ini. Terima kasih atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapus yang telah memberikan pengarahan dan membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat memotivasi semua peserta yang bergabung pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita akan mendengarkan paparan materi yang tentang penggunaan si pintar yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama, materi regulasi dan kebijakan PIP Dikdasmen 2021 akan disampaikan oleh Ibu Sofiana Nurjanah. Kepada Ibu Sofi, kami persilakan. Mbak Firda, slide-nya. Baik, Bapak dan Ibu yang telah hadir di kanal YouTube kami, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang telah bergabung di sini dapat mengikuti materi kami dari mulai kebijakan sampai dengan demo yang akan disampaikan oleh tim kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan program Indonesia Pintar merupakan pelaksanaan tahun ke-7 yang telah kami mulai pada tahun 2015. Sehingga program Indonesia Pintar ini memang sudah
tersosialisasikan sejak 2015 dan dengan segala kebijakan yang kami susun, kemudian kami perbaiki dan hingga saat ini kami akan mensosialisasikan sistem informasi terpadu kami, yaitu Sistem Informasi Program Indonesia Pintar, atau kita sebut SIPintar Enterprise. Pada tahun ini, kami telah menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar nomor 7 tahun 2021 yang telah kami bagikan kepada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, yang sering sekali ditanyakan kepada kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, yaitu sebenarnya siapa penerima dana PIP. Dana PIP yang kami salurkan adalah kepada siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada desil 1 sampai dengan 4. Kalau desil 1 merupakan desil yang terendah, yang artinya dari tingkat kesejahteraan sosial merupakan keluarga yang paling bawah. Kemudian yang paling atas itu pada desil 10. Kemudian yang kita sebut keluarga miskin atau rentan miskin adalah yang tercatat pada desil 1 sampai dengan 4. Kemudian kategori kedua adalah siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Nah, kenapa sampai ada 2 kategori seperti ini? Karena memang kami menyadari bahwa belum seluruhnya keluarga miskin, rentan miskin di Indonesia tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk keluarga-keluarga tersebut yang memiliki anak pada usia sekolah dan tercatat di Dapodik dapat diusulkan melalui sistem kami oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Maka kami pun berharap suatu saat keluarga miskin rentan miskin dapat seluruhnya tercatat di DTKS. Bahwa sampai dengan sekarang kami masih menyesuaikan dengan 2 kategori tersebut. Data terpadu kesejahteraan sosial ini tentunya dapat dimutakhirkan oleh kelurahan, kemudian dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi. Dan di tingkat Kementerian Sosial hanya mengkonsolidasikan, kemudian menetapkan DTKS sehingga dapat digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar penyaluran pada kategori yang pertama. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang kami tetapkan di tahun 2021 ini yang berbeda dengan tahun-tahun penyaluran sebelumnya. Yang pertama adalah penyaluran dana program Indonesia Pintar ini kami lakukan hanya kepada penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif. Nah, kemudian bagaimana dengan penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif? Maka kami akan memasukkan daftar nama siswa tersebut ke SK nominasi penerima PIP. Jadi kalau tahun 2021 ini Bapak dan Ibu akan mendengar 2 istilah, yaitu SK pemberian PIP dan juga SK nominasi penerima PIP. Bahwa SK pemberian PIP ini berisi daftar nama penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif dan mendapatkan dana PIP. Kemudian SK nominasi penerima PIP berisi daftar nama nominasi penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif dan diharapkan segera melakukan aktivasi rekening untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP. Selanjutnya, nomor 4,
Proses aktivasi rekening SK nominasi penerima PIP akan kita evaluasi pada 3 periode, dan pada periode yang terakhir merupakan batas waktu aktivasi rekening, yaitu pada tanggal 30 September 2021. Kemudian selanjutnya penyampaian SK bahwa SK pemberian PIP dan SK nominasi penerima PIP beserta seluruh daftar nama siswanya seluruhnya dapat diakses di sistem kami SIPintar yang pada saat ini akan disosialisasikan dan dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan serta pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam, pengunggahan berkas penerima PIP. Jadi kami berharap Satuan Pendidikan untuk mengunggah foto atau scan buku tabungan pada lembar identitas dan juga riwayat transaksi, kemudian mengupload file hasil scan tersebut ke sistem kami SIPintar. Tentunya yang melakukan adalah Satuan Pendidikan dengan login Satuan Pendidikan, kemudian masuk ke dalam upload buku tabungan. Yang ketujuh adalah pengunggahan surat kuasa. Pada masa pandemi ini, kami telah menyampaikan edaran bahwa proses aktivasi rekening seluruhnya dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang mendapatkan kuasa dari peserta didik penerima PIP, sehingga surat kuasa tersebut kami butuhkan untuk pertanggungjawaban ketika nanti pemeriksaan pelaksanaan program Indonesia Pintar. Adapun surat kuasa ini pun diupload di aplikasi SIPintar dan dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Selanjutnya, sekedar mengingatkan bahwa konten ini sebenarnya sudah disampaikan pada video atau webinar sebelumnya dengan kanal YouTube yang sama terkait penetapan penerima PIP kategori pertama, yaitu yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial tersebut memang belum memiliki informasi anak-anak keluarga miskin atau rentan miskin ini bersekolah di mana. Kemudian setelah kita padankan dengan data pokok pendidikan, maka kami dapat menetapkan berdasarkan hasil pemadanan tersebut menjadi 2 jenis SK, masuk ke SK nominasi penerima PIP atau masuk ke SK pemberian PIP sebagai penerima dana PIP. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa bagi peserta didik, hasil pemadanan ini yang belum memiliki rekening aktif akan masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP. Dan yang sudah memiliki rekening aktif akan masuk ke SK penerima atau pemberian PIP sebagai penerima PIP. Nah, untuk itu, proses yang harus dilakukan selanjutnya apabila peserta didik masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP, tentunya harus segera melakukan aktivasi rekening. Seluruh data nominasi penerima PIP dan penerima PIP pada SK pemberian PIP seluruhnya ada di SIPintar, dapat diakses oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah penetapan penerima PIP yang berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, atau kita sebut non-DTKS. Nah, usulan-usulan tersebut perlakuannya sama dengan SK penetapan berdasarkan DTKS, yang mana yang belum punya rekening tetap harus masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP terlebih dulu, sampai dengan peserta didik penerima PIP yang bersangkutan mengaktifkan rekeningnya, barulah dapat kita tetapkan sebagai penerima PIP. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi dari seluruh SK nominasi yang telah kami terbitkan pada tiga tahap periode evaluasi. Evaluasi SK nominasi ini kami melihat seberapa atau daftar nama siswa mana saja yang telah mengaktifasi rekening,
Dengan 3 periode ini, kami berharap seluruh daftar nama yang masuk dalam SK nominasi telah mengaktifasi rekening. Nah, kemudian Satuan Pendidikan agar segera mengaktifasi rekening dan tidak perlu menunggu sampai dengan periode ketiga. Namun, apabila kami telah melewati periode pertama, belum juga mengaktifasi, maka kami akan mengevaluasi kembali pada periode kedua. Setelah itu, belum melakukan aktivasi rekening, kami evaluasi lagi di periode ketiga. Namun, apabila telah kami evaluasi sebanyak 3 periode ini, periode pertama tidak melakukan aktivasi, evaluasi periode kedua tidak juga melakukan aktivasi, dan kemudian terakhir evaluasi pada periode ketiga juga tidak mengaktifasi rekening, maka peserta didik tersebut tidak bisa kami tetapkan sebagai penerima PIP pada tahun 2021. Untuk itu, Bapak dan Ibu yang ada di Satuan Pendidikan agar menyegerakan aktivasi rekening SK nominasi penerima PIP dengan melihat daftar namanya di Sipintar. Nanti akan didemokan oleh tim kami di dalam sesi pertemuan webinar ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat berdasarkan yang tadi saya sampaikan bahwa ada SK yang bersumber dari DTKS dan non-DTKS. Untuk penyalurnya, kami dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berjalan ini, persentase yang kami salurkan lebih banyak untuk penyaluran kepada data hasil pemadanan DTKS dengan Dapodi. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa mencermati dari kondisi ini bagaimana caranya agar keluarga miskin, rentan miskin dapat masuk ke DTKS, yaitu dengan cara berkoordinasi pada pemerintah setempat. Terendah adalah kelurahan, sehingga keluarga miskin rentan miskin tercatat sebagai keluarga miskin rentan miskin dan masuk ke dalam DTKS. Otomatis tidak perlu diusulkan, dapat langsung kami tetapkan sebagai penerima PIP. Selanjutnya, rencana dan capaian kami di tahun 2021 sebagaimana dilihat di layar, rencana kami adalah menyalurkan kepada 17.939.308 siswa, dan hingga saat ini kami telah menyalurkan sebanyak 8.438.095 siswa yang terdiri dari 2,7 juta siswa kelas akhir, kohort tercatat di DTKS keluarganya, dan sebanyak 5,7 juta siswa yang berasal dari hasil pemadanan DTKS dan Dapodi. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, pada penyaluran kami yang telah kami laksanakan, selain dari kelas akhir, kami juga menyalurkan DTKS, dan itu sudah termasuk peserta didik sasaran PIP pada program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, juga pada pendidikan khusus untuk SLB, jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi sudah kami sampaikan seluruh penyaluran ini, termasuk datanya di aplikasi Sipintar. Selanjutnya, penyaluran dan aktivasi rekening PIP 2020. Mengapa ini kami sampaikan? Meskipun sudah melewati tahun 2020, namun sampai dengan saat ini, per 30 April, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar bahwa belum selesai seluruh penerima PIP melakukan aktivasi rekening. Nah, dapat dilihat di sini bahwa masih ada sekitar 7,5% peserta didik belum mengaktifasi rekening, padahal sudah ditetapkan pada tahun 2020 sebagai penerima PIP. Dan hingga saat ini kami masih menunggu
untuk aktivasi rekening yang bersangkutan, penerima PIP yang bersangkutan hingga 31 Mei yang masih ada waktu selama 3 hari ini. Kami masih menunggu hingga 31 Mei agar peserta didik yang sebanyak 1.299.637 ini segera mengaktifasi rekening dalam 3 hari ini. Seluruh datanya telah dapat diakses di Sipintar. Silakan Bapak dan Ibu setelah webinar ini langsung mengecek ke Sipintar, sebenarnya masih adakah peserta didik Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan yang belum mengaktifasi rekening. Baik Bapak dan Ibu, untuk aplikasi Sipintar sendiri, Sipintar ini telah ada sejak tahun 2015 dan pertumbuhan penambahan fitur-fitur yang secara periodik kami tambahkan setiap tahunnya, dan juga aplikasi Sipintar ini menjadi sentral data dan informasi program Indonesia Pintar bagi instansi lain yang berkepentingan dalam mengakses data tersebut, antara lain Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan tentunya Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan atau Kota, dan juga Satuan Pendidikan. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa sistem ini merupakan sistem yang transparan, dan juga kami menyampaikan Sipintar ini kepada Dinas Pendidikan agar disosialisasikan seluas mungkin kepada satuan pendidikan yang berhubungan langsung dengan peserta didik penerima PIP agar tidak ada penundaan-penundaan dari aktivasi rekening yang bersumber dari SK nominasi penerima PIP. Selanjutnya, untuk Sipintar kami telah menyusun hak akses apa yang dapat diakses oleh publik dan apa yang dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan apa yang dapat diakses oleh sekolah. Nah, sekolah dalam hal ini dapat mengupload scan buku tabungan sesegera mungkin bagi siswa penerima PIP yang telah mengaktifasi rekening dan telah melakukan transaksi di bank penyalur agar kami dapat mengetahui dan memastikan bahwa peserta didik tersebut telah menerima buku tabungannya masing-masing. Kemudian dari Dinas Pendidikan dapat melakukan pengusulan kepada kami untuk kategori SK yang kedua tadi, penyaluran berdasarkan usulan, dan seluruh usulan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami bersumber dari Dapodik bagi peserta didik yang telah ditetapkan sebagai peserta didik layak menerima PIP oleh satuan pendidikan. Kemudian sekolah diharapkan untuk segera mengecek ke Sipintar agar dapat mendapatkan rincian data penerima PIP, kemudian dapat memfilter mana yang belum melakukan aktivasi rekening dan agar disegerakan melakukan aktivasi rekening. Untuk penerima PIP 2020, kami tekankan kembali di sini bahwa batas waktunya sampai dengan 31 Mei, artinya tinggal 3 hari lagi terhitung sejak webinar ini. Kemudian untuk aktivasi rekening SK nominasi 2021 dapat dilakukan sampai dengan 30 September. Namun kami berharap pada evaluasi yang pertama 20 Juni nanti telah terlaksana seluruh SK nominasi yang telah kami sampaikan di SK nominasi penerima PIP. Silakan lanjut. Di sini Bapak dan Ibu, kami memantau mana saja Dinas Pendidikan yang telah mengakses ke sistem kami, bahwa seluruh Dinas Pendidikan telah melakukan akses ke sistem kami Sipintar, 34 operator Dinas Pendidikan Provinsi, dan 520 operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, termasuk operator kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah dan juga MKKS yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, satuan pendidikan yang telah mengakses ke Sipintar, di sini kami juga melakukan pemantauan, masih kurang dari 50%
satuan pendidikan yang mengakses ke sistem kami. Nah, melalui webinar ini kami berharap Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan dapat segera mengakses dan memanfaatkan sistem kami, Si Pintar, untuk mengetahui informasi terkait program Indonesia Pintar dari mulai data penerima, SK, dan berita-berita lainnya. Bapak dan Ibu, kami juga memiliki akun sosmed yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan, yaitu Sobat PIP, kemudian ada Puslapdik dan Puslapdikdikbud. Dan yang pada saat ini channelnya digunakan adalah Puslapdik Kemendikbud RI. Selanjutnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami juga punya sapaan kepada penerima PIP di seluruh Indonesia dengan sebutan Sobat PIP. Nah, untuk itu kami pun punya program-program yang selanjutnya akan kami sampaikan melalui webinar-webinar selanjutnya. Kami akan menyelenggarakan sayembara-sayembara kepada Sobat PIP di seluruh Indonesia. Baik, dari saya cukup. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada webinar selanjutnya untuk materi-materi dan konten-konten selanjutnya. Webinar ini akan dilanjutkan kembali dengan narasumber selanjutnya. Untuk itu kami bisa alihkan kepada moderator Mbak Sirda. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofi atas penjelasan yang sudah disampaikan. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Aziz Putrawijaya. Kepada Mas Aziz kami persilakan. Cek tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya peserta webinar ini dan seluruh sobat PIP yang ada di Indonesia yang hadir pada webinar ini. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan aplikasi Si Pintar yang menjadi topik pada webinar ini. Sebelumnya sebagai informasi, sebelum lahirnya Si Pintar ini, pelayanan PIP yang disajikan melalui aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Teknis Pengelola PIP sebelumnya, itu ada di masing-masing direktorat, dan setiap direktorat memiliki sistem informasi pelayanan PIP yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing aplikasi ini mempunyai tampilan yang berbeda, fitur yang berbeda, layanan-layanan yang berbeda. Namun sekarang di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, seluruh sistem informasi tersebut diintegrasikan menjadi satu, yaitu Si Pintar namanya. Tentunya dengan Si Pintar yang ada di Puslapdik ini, kami mengintegrasikan fitur-fitur dan layanan-layanan terbaik yang sudah ada dari aplikasi-aplikasi pendahulunya. Dan tentunya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pelayanan PIP menuju pelayanan prima. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sofi, bahwa namanya aplikasi ya, itu tidak akan ada artinya jika tidak ada yang menggunakan. Dan sebaliknya, kebermanfaatan sebuah aplikasi atau sistem informasi bisa dilihat dari berapa banyak penggunanya, begitu ya. Sebelum masuk ke fitur-fitur maupun menu yang ada di aplikasi Si Pintar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan statistik
penggunaan aplikasi Si Pintar. Bisa dilihat pada layar Bapak Ibu bahwa kami sudah mencoba untuk melihat perkembangan penggunaan aplikasi ini. Kebetulan yang kami tampilkan ini merupakan data sumber traffic akses ke aplikasi Si Pintar mulai dari tanggal 1 Mei hingga 25 Mei tahun 2021. Kurang lebih selama 1 bulan ya ini. Bisa dilihat bahwa sumber utama traffic yang mengarah ke Si Pintar merupakan, jika di ranking, sumber terbanyak merupakan dari pencarian organik melalui search engine, yaitu sebanyak 158.000 sekian ya. Kemudian yang direct atau dengan menginput langsung alamat itu sebesar 92.000, melalui referral site 36.000, sedangkan sosial media ini paling kecil ya, baru 2.000 sekian. Dan pada tahun ini kami juga mencatatkan sebuah rekor yang terjadi pada tanggal 23 April 2021. Pada saat itu, pada hari itu, jumlah pengguna dalam satu harinya mencapai 60.226. Dan ini merupakan rekor akses terbanyak ya dalam yang terjadi pada tahun 2021. Next, Mbak Sinda. Nah, sedangkan sumber-sumber traffic yang kita lihat pada layar berdasarkan kanal-kanal tadi ya, ini bisa dilihat kurang lebih gambaran secara pie-nya. Memang yang terbanyak adalah organic search melalui search engine tadi. Next, Mbak Siti. Nah, sedangkan statistik pengguna aplikasi Si Pintar berdasarkan usia maupun gender, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa pengguna terbanyak merupakan user yang berusia mulai dari 18 hingga 34 tahun. Itu merupakan user terbanyaknya. Sedangkan dari segi gender, pengguna terbanyak justru di bulan ini ya, pada bulan Mei ini merupakan female atau perempuan pengguna terbanyaknya. Next, Mbak Sida. Kemudian ini merupakan peta Bapak Ibu bahwa penggunaan aplikasi Si Pintar memang masih banyak diakses oleh pengguna yang tersebar di Pulau Jawa. Harapannya ini nanti bisa semakin merata ya. Kemudian dengan adanya pemerataan akses infrastruktur, teknologi informasi maupun telekomunikasi, akses ke aplikasi Si Pintar tidak terkendala dengan keterbatasan internet. Next. Baik, sekarang kita akan memasuki menu-menu apa saja dan fitur apa saja yang ada di aplikasi Si Pintar. Bapak Ibu, bahwa aplikasi Si Pintar bisa diakses melalui alamat pip.kemdikbud.go.id dan bisa diakses dengan berbagai macam gawai yang tentunya sudah Bapak Ibu miliki ya. Mulai dari komputer, laptop, ataupun tablet, dan smartphone. Seluruhnya bisa mengakses aplikasi Si Pintar dengan mudah. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ini kapan saja dan di mana saja. Next. Kemudian sudah tersedia aplikasi Si Pintar Enterprise
untuk saat ini baru ada di platform Android ya, dan bisa diunduh di Google Play, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melakukan scan QR code untuk mendapatkan dan mengunduh aplikasi Si Pintar Enterprise. Jadi pastikan Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Android Si Pintar Enterprise, silakan melakukan scan QR code yang ada pada layar. Next. Kemudian terkait akses untuk masuk ke aplikasi Si Pintar yang bisa diakses oleh user sekolah, bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan login NPSN, atau yang kedua dengan login SSO atau Single Sign-On Dapodik. Selanjutnya, tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, jika user sekolah ingin login ke aplikasi Si Pintar dengan menggunakan NPSN, tinggal memasukkan NPSN sebagai username-nya dan kode registrasi Dapodik sebagai password-nya. Next. Sedangkan untuk login dengan single sign-on Dapodik, tinggal memasukkan username dan password yang digunakan untuk mengakses aplikasi Dapodik. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan ada demonya. Kemudian fitur yang ada di Si Pintar, fitur yang pertama yaitu adalah fitur cari penerima PIP. Dan ini merupakan fitur yang dapat diakses secara publik Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu melakukan login, masyarakat luas bisa menggunakan fitur ini dengan mudah. Fitur ini terdapat pada halaman utama website Si Pintar ini, yaitu pada halaman utama pip.kemdikbud.go.id. Seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu, kurang lebih jika Bapak Ibu mengakses menggunakan HP, itu akan tampil seperti ini. Di situ bisa dilihat ada cari penerima PIP. Bapak Ibu tinggal memasukkan data, 3 data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah NISN, kemudian tanggal lahir siswa, dan yang terakhir adalah nama ibu kandung siswa tersebut. Jika sudah diinput, tinggal klik tombol cari. Jika siswa tersebut mendapatkan bantuan PIP, maka akan muncul layar seperti yang ada pada gambar yang paling kanan. Namun jika tidak muncul gambar tersebut atau tampilan tersebut, maka siswa tersebut bisa dinyatakan belum menerima bantuan PIP. Nah, fitur ini sangat membantu tentunya bagi masyarakat yang selama ini ingin mengetahui apakah putra-putri atau siswa-siswi yang ingin diketahui status penerimaan bantuan PIP-nya. Silakan menggunakan fitur cari penerima PIP yang ada di halaman utama website Si Pintar ini. Selanjutnya, kemudian fitur publik yang berikutnya yang bisa diakses secara publik atau oleh masyarakat luas, yaitu untuk mengetahui data penyaluran dan pencairan secara nasional. Bapak Ibu tinggal mengklik menu ya yang ada di bagian atas halaman, kemudian klik data penyaluran, kemudian di sana akan ada 3 pilihan. Yang pertama, data penyaluran secara nasional,
per wilayah ataupun per jenjang. Nah, ini semuanya bisa dilacak setiap harinya, akan diupdate Bapak Ibu sesuai dengan kondisi penyaluran maupun pencairan yang paling update. Selanjutnya. Kemudian untuk fitur yang ketiga adalah login terhadap dashboard sekolah ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk masuk ke aplikasi ini user sekolah bisa login dengan dua cara, yaitu login dengan NPSN maupun dengan single sign-on Dapodik. Ya, jika sudah dimasukkan, maka selanjutnya akan tampil atau masuk ke aplikasi Si Pintar dengan tampilan dashboard seperti yang ada pada tablet yang ada di sebelah kiri ini ya, Bapak Ibu. Dan bisa dilihat ada beberapa menu yang bisa diakses ya. Antara lain adalah menu beranda, menu dashboard, menu siswa, siswa nominasi, siswa usulan sekolah, file SK atau konsideran, upload identitas file siswa, pengembalian negara, berita, pengaduan, peraturan, user manual, clear cache, dan logout. Selanjutnya. Baik, untuk menu yang pertama ya atau menu siswa, menu ini merupakan menu yang dapat diakses untuk melakukan pencairan data, maksud saya pencarian, mohon maaf, pencarian data siswa by name yang mendapatkan bantuan PIP. Di sini user sekolah dapat melakukan pencarian data berdasarkan tahun anggaran, tahap, dan status pencairannya. Kemudian jika sudah melakukan pencarian, kemudian klik tombol search, pengguna bisa mengunduh data hasil pencarian tersebut dalam format Excel maupun PDF. Ya, di sini bisa dilihat ada beberapa tombol ya yang bisa diklik Bapak Ibu. Ada menu drop down juga, antara lain untuk melakukan filtering berdasarkan tahun, tahap, maupun status pencairannya. Kemudian ada entry box-nya untuk melakukan inquiry atau pencarian dengan menginputkan string atau teks untuk melakukan filter berdasarkan nama misalnya. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari siswa yang bernama Budi, apakah sudah cair atau belum? Nah, itu bisa dilakukan pada menu ini. Selanjutnya. Kemudian menu yang berikutnya atau menu yang kedua adalah menu siswa nominasi. Menu ini diakses untuk melakukan pencarian data by name, siswa nominasi, penerima PIP. Jadi ini untuk mencari siswa yang masuk pada SK nominasi penerima PIP. Sama dengan menu siswa sebelumnya, bahwa pencarian bisa dilakukan dengan filtering berdasarkan tahun anggaran, tahap, dan status pencairannya. Setelah dilakukan pencarian, pengguna juga dapat mengunduh data hasil pencarian tersebut dalam format Excel maupun PDF. Selanjutnya. Selanjutnya, Mbak Sirja. Kemudian menu berikutnya, Bapak Ibu, menu yang keempat, yaitu menu yang bisa diakses untuk melakukan pencarian dokumen surat keputusan penerima PIP dan surat keputusan nominasi penerima PIP. Ini untuk mengakses dan mengunduh dokumennya ya Bapak Ibu. Jadi file konsiderannya yang tentunya dibutuhkan untuk atau sebagai salah satu dokumen persyaratan pencairan biasanya.
Dan di sini pengguna bisa melakukan pencarian berdasarkan tahun anggaran dan tahapan SK-nya. Di sana sudah terlist begitu Bapak Ibu tinggal klik tombol download untuk mengunduh masing-masing file yang dibutuhkan. Selanjutnya. Kemudian menu yang kelima adalah menu upload identitas file siswa. Nah, ini merupakan sebuah fitur yang penting Bapak Ibu ya, bahwa kami sangat memerlukan data upload identitas file siswa ini sebagai dokumen bukti penerimaan dan bukti pencairan dana PIP yang sudah dilakukan. Nah, di sini pengguna dapat mengunggah antara lain halaman pertama buku tabungan, mutasi terakhir buku tabungan, bukti penarikan di ATM, ya bisa difoto dan diupload, dan foto identitas siswa. Nah, data ini akan digunakan sebagai pelengkap dan pembanding ya terhadap laporan pencairan yang disajikan oleh lembaga penyalur. Selanjutnya. Sudah. Belum berubah? 7, nomor 7. Nah, ya. Maaf, tadi nomor 6 ya? Sudah. Oh ya, back dulu Mbak. Ya. Selanjutnya menu yang ke-6 yaitu pengembalian negara. Menu ini diakses untuk mengajukan pengembalian dana PIP ke kas negara, Bapak Ibu. Jadi apabila ada sebagian dana yang sudah terlanjur dicairkan, namun karena ada kendala mungkin dari sisi keberadaan siswa atau hal lainnya, sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara, pengguna bisa mengajukan pengembalian melalui menu pengembalian negara. Nah, adapun beberapa kelengkapan data yang perlu diupload Bapak Ibu dan diisi ya, antara lain tahun anggarannya perlu di-entry, jadi tahun anggaran berapa dana tersebut yang akan dikembalikan, kemudian nama siswa ya yang memiliki atau mendapatkan dana tersebut, kemudian nominal yang dikembalikan, nominal dananya berapa, perlu dimasukkan juga, dan yang terakhir adalah alasan pengembaliannya, kenapa pengembalian tersebut diajukan. Next. Menu berikutnya adalah menu berita, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses seluruh informasi resmi yang berkaitan dengan layanan PIP dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, ini bisa di-view dan bisa dibaca dan diunduh juga. Next. Berikutnya, menu 8, menu pengaduan. Ini merupakan menu yang diakses untuk menyampaikan pengaduan terkait layanan PIP, Bapak Ibu. Baik dari sisi layanan PIP yang kami sajikan di Puslabdik maupun terkait dengan layanan bank atau lembaga penyalur. Jika ada kendala, silakan disampaikan melalui menu pengaduan ini. Dan kami akan sesegera mungkin untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap pengaduan yang sudah disampaikan. Next. Menu yang ke-9, yaitu menu peraturan, Bapak Ibu. Di sini untuk mengakses peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar, seperti Permendikbud maupun Persesjen, yang tentunya ada pembaharuan setiap tahunnya. Next. Baik,
Demikian tadi penjelasan singkat dari saya terkait fitur-fitur dan menu yang ada di Si Pintar. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Sirda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Aziz atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan paparan materi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ulfi. Kepada Pak Ulfi, kami persilakan. Baik, Mbak Sirda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi sekarang, saya akan langsung mendemokan penggunaan Si Pintar, dikhususkan untuk login satuan pendidikan atau sekolah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz. Ini contoh juga, contoh yang kita coba paparkan ini kami coba seolah loginnya menggunakan handphone ya Bapak Ibu. Jadi tentunya apa yang Bapak Ibu lakukan, tentu tadi login ke pip.kemdikbud.go.id itu udah Si Pintar. Nanti Bapak Ibu silakan pilih menu login. Ya. Nah di sini biasanya awalnya akan pilihannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu jangan lupa pilih loginnya sebagai apa. Di sini ada pilihan dinas provinsi, dinas kabupaten kota, sekolah, pemangku, Kemdikbud atau lainnya. Nah, untuk sekolah atau satuan pendidikan, silakan pilih sekolah. Maka sesuai tadi paparan sebelumnya, Bapak Ibu silakan memilih menggunakan SSO ataupun menggunakan NPSN. Dalam hal ini saya coba akan mendemokan menggunakan NPSN dengan login akun testing kita. Bentar, kita coba login. Nanti Bapak Ibu jangan lupa masukkan kode registrasi Dapodiknya. Makanya setelah login akan muncul pesan selamat datang untuk sekolah tersebut. Di sini saya ambil contoh SDN 263 Rancalwa Kota Bandung. Nanti ada menu sebelah kiri akan muncul pilihan menu-menu tadi yang sudah disampaikan di slide berikutnya. Kita mulai dari awal yaitu SK pemberian, yaitu sesuai di Juknis. Siswa SK pemberian itu adalah yang sudah kita salurkan, di mana yang sudah aktivasi. Kalau SK nominasi yang kita membutuhkan untuk aktivasi. Kita pilih misalkan SK pemberian. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada pilihan tanggal, tahun, mulai dari 2018 sampai 2021. Kemungkinan untuk 2018 akan kita mungkin kita freeze dulu ya, karena itu sudah dikembalikan ke negara. Nah, yang akan kita muncul nanti 2019 sampai 2021. Kita ambil contoh 2021 saja. Terus nanti Bapak Ibu di sini ada pilihan tahapnya. Nah, mungkin di contoh ini kebetulan di sini tahapnya loncat ya, dari tahap 1 sampai tahap 4. Sampai tahap 1 lanjut tahap 4, tidak ada tahap 2 dan tahap 3. Nggak usah khawatir, ini artinya menandakan bahwa sekolah Bapak Ibu itu memang di tahun 2021 baru mendapatkan di SK tahap 1 dan tahap 4. Tahap kedua dan tiganya mungkin peruntukannya kategorinya tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di sekolah Bapak Ibu. Berarti bukan berarti ada yang salah, itu normal. Jadi kita contoh misalkan pilih tahap 1, dan di sini ada namanya status pencairan, yaitu sudah cair ataupun belum cair. Kita pilih dulu semua ya. Di sini ada tombol search, nah defaultnya akan langsung menampilkan semua data. Kalau kita tombol search, kita akan memunculkan tahap 1 saja. Maka akan muncul tahap 1, di sini ada keterangan 39 siswa yang masuk di tahap 1 di kolom paling bawah. Nah, di sini kalau kelihatannya cuma ada 4 kolom, Bapak Ibu kalau ada tanda plus di sini, ini juga untuk teman-teman dinas kabupaten kota, jika di layar komputer atau di PC-nya ada tanda plus, ini adalah informasi lebih lanjut dari kolom-kolom yang ada, karena kolomnya panjang. Di sini kalau diklik tanda birunya, sehingga akan keluar tambahan kolom yang lain. Di sini kami munculkan tanggal cair kapan, konfirmasinya sudah konfirmasi sekolah apakah sudah cair atau belum juga muncul di sini. Nominalnya kami munculkan di sini tahap 1, juga ada NPSN, sekolahnya apa. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di satuan pendidikan. Di sini ada nomor rekening, nanti Bapak Ibu tolong di sini juga ada muncul di kami. Dan kedua ada keterangan pencairan. Nah, jadi ketika kami SK-kan nanti sebelum datang ke bank, Bapak Ibu kepala sekolah cukup lihat dulu di sini keterangan pencairan, kapan bisa mulai pencairan.
Contoh di sini tahap 1, 2021 ada keterangan pencairan dapat dilakukan paling cepat tanggal 19 April. Artinya sebelum tanggal 19 April, sebaiknya jangan ke bank dulu. Kasihan orang tua murid ataupun petugas guru nanti atau kepala sekolah yang datang ke bank, bisa jadi belum ada uang dananya. Jadi sebaiknya datang kapan? Yaitu sesuai dengan keterangan pencairan, yaitu di contoh ini adalah 19 April 2021. Sekarang bisa diambil nggak? Karena sudah lebih dari 19 April, berarti sudah ada. Ya. Nah, berikutnya adalah status file tabungan dan identitas tadi yang di menu sebelumnya yang sudah disampaikan Mas Ajis, bahwa di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa siswa ini sudah diupload belum buku tabungan, identitas, mutasi maupun ATM-nya. Bagaimana caranya nanti ada di menu berikutnya. Ini banyak contohnya, silakan. Nah, tambahannya berikutnya adalah di sini Bapak Ibu bisa search ya, bisa mencari data yang sudah cair maupun belum cair. Ya. Nah, misalkan kita contoh yang belum cair. Tadi total tahap 1 ada berapa? 39. Kita coba filter berdasarkan yang belum cair ada berapa di sekolah ini. Kebetulan tidak ada, artinya sudah cair semua untuk tahap 1. Ya. Kebetulan memang untuk tahun 2021 harusnya memang sudah, SK pemberian itu harusnya sudah cair semua jika sudah melebihi tahap tadi di keterangan pencairan. Kita ambil contoh nanti yang tahun 2020 ya. Nah, misalkan kalau tahap 2 nanti Bapak Ibu bisa lihat tahap 4. Nanti akan muncul yang belum cair, masih 0, mohon maaf. Kita semua lagi. Nanti tahap 4 juga muncul. Tadi ada 30, sekarang ada berapa di tahap 4? Kita lihat di bawah ada 71. Ya. Nah, tadi juga dijelaskan bisa mencari siswa berdasarkan nama atau NISN. Contoh di sini saya mencari namanya Nazla ya contohnya. Kalau saya ketik Nazla, nanti dia akan memfilter nama-nama yang mengandung kata Nazla. Jadi hanya muncul kata Nazla. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di sini langsung. Ya. Atau misalkan ingin mencari NISN, cukup ngetik NISN misalkan 3124 depannya, atau nomor rekening yang depannya 3124 juga akan muncul. Di sini bisa mencari semua seperti itu ya. Nanti akan muncul, agak lama ya. Nah, yang mengandung angka 3124 NISN ada 2 orang ya. Jadi cara ngeceknya seperti itu, bisa di search ya, atau dihapus semua. Nah, saya ambil contoh mungkin untuk yang belum cair ada di tahun 2020. Di tahun 2020 kita search misalkan belum ya. Nah, muncul 2020 nih. Banyak sekali, ada sebanyak 52. Nah, kita lihat yang belum cair ada berapa? Bisa kita cari lagi. Dari total 52, ternyata yang belum cair ada, mudah-mudahan sudah cair semua. Kita lihat. Nah, ternyata yang belum cair masih banyak ini. Itu masih sekitar dari 50 tadi 55 masih banyak. Ini juga PR sekolah tersebut yang harus diperiksa ya. Nah, kalau belum cairnya jadinya harusnya sisanya. Baik, sambil nunggu ya. Nah, Bapak Ibu nanti juga ketika di sini di Si Pintar juga bisa mendownload menjadi format Excel data penerima siswanya. Misalkan saya pilih semua download, sehingga nanti akan downloadnya dalam format, sudah dalam bentuk format Excel. Jadi bisa diolah sesuai kebutuhan dari sekolah ya. Sambil menunggu nanti kita lihat. Berikutnya kita coba sambil menunggu. Udah download ya, jangan-jangan. Bentar ya, saya coba. Downloadnya agak lama. Boleh kita skip ke menu berikutnya kali ya. Kita ke menu berikutnya, yaitu menu SK nominasi. Siswa untuk SK nominasi, yaitu pada menu siswa nominasi. Bapak Ibu klik di sini, pada dasarnya tampilannya mirip dengan di SK pemberian, dan pilihannya juga sama. Hanya bedanya kalau di SK pemberian kita sebut namanya tanggal cair,
Kalau di nominasi ini adalah kita sebut tanggal aktivasi. Sesuai tadi yang disampaikan bahkan dari Pak Kapus, Bu Sofi, dan Mas Ajis, tanggal aktivasi ini, SK nominasi ini adalah siswa yang pada dasarnya belum melakukan aktivasi rekening dan dananya belum ada. Nah, ini contoh misalkan memang baru ada di tahun 2021, karena baru kita berlakukan 2021. Nah, kita lihat tahapnya ada berapa? Ternyata ada tahap 7, cuma 1 tahap. Kita juga bisa filter mana yang sudah aktivasi, mana yang belum. Contoh di sini ada 23 siswa yang SK nominasinya, kita coba cari yang belum. Ketika kita cari yang belum, ada berapa yang belum? Dari 23, agak lama ya, bentar. Bentar. 23. Pada dasarnya Bapak Ibu, di sebelah kiri tetap ada yang namanya tombol plus, karena kolomnya memang ini agak banyak juga sama. Nah, perbedaannya nanti sambil menunggu nanti tampilannya. Di sini, kalau tadi di SK pemberian kita sebut tanggal cair, kalau di sini kita sebut tanggal aktivasi. Nah, kami sebut di sini belum melakukan aktivasi. Kami kasih warna merah supaya teman-teman di sekolah cukup langsung paham, eye catching, bahwa ini yang harus dilakukan, harus dilihat. Ya. Kita lihat lagi, ini masih agak lama. Nah, ini. Ternyata semuanya belum diaktifasi kayaknya. Dari 23-nya memang belum aktivasi. Ya, kalau sudah aktivasi maka akan muncul di sini. Kita lihat, mudah-mudahan sudah ada. Ya, sama dengan SK pemberian, bahwa untuk SK pemberian ini untuk SK nominasi Bapak Ibu bisa download dalam format Excel, karena mungkin nanti ada kendala, nanti di browsernya nanti kita skip saja di menu berikutnya. Berikutnya adalah siswa usulan sekolah, mungkin tadi belum termasuk di dalam penjelasan, tapi ini adalah di sini hak kami menjelaskan bahwa data yang kami tarik dari Dapodik per tanggal 2 Maret itu usulannya adalah ada berapa? Usulan ini adalah siswa yang layak PIP-nya di Dapodiknya dipilih. Ya, kalau pilihannya ya, maka akan masuk. Contoh di sekolah ini ternyata memang belum ada. Bisa jadi datanya belum masuk, atau memang tidak ada siswa yang dianggap layak PIP. Nanti kita cek lagi. Nah, Bapak Ibu nanti tolong melihat, di sini ada keterangan kami, data Dapodik per tanggalnya. Jadi lihat ini menggunakan data per tanggal berapa. Ini kami masih menggunakan tanggal 2 Maret. Bisa jadi nanti kami menggunakan yang terbaru. Ya. Berikutnya adalah menu file SK ya, atau konsideran. Ini Bapak Ibu kalau ingin tahu SK dari kami yang menyatakan bahwa tahap berapa, keterangannya apa, ada di sini. Nah, di sini bisa milih tahun penyaluran, bisa cari, dan Bapak Ibu bisa download filenya. SK-nya bisa di-download di sini ya. Nanti formatnya sesuai dengan yang kami kirim, yaitu format PDF. Nanti berikutnya adalah upload identitas siswa. Nah, ini yang tadi yang disampaikan Mas Ajis, upload identitas siswa. Cara memilihnya, sebelum mengupload, pastikan memilih tahun penyaluran. Setelah memilih tahun penyaluran, maka daftar siswanya akan muncul nanti di komponen bawahnya, yaitu di komponen siswa. Sambil menunggu di loading, nanti ketika sudah muncul, maka silahkan diketik nama siswanya. Ini kita nanti ambil contoh salah satu siswa saja. Ini agak lama ya. Sebentar. Kita coba ulangi. Tahun 2021. Siswanya. Nah, tentu ini nanti masih siswa yang di dalam SK pemberian. Untuk SK nominasi nanti kami siapkan menu khusus untuk upload identitas siswa SK nominasi. Ini contohnya, saya ketik namanya, depannya Ahmad, cari saja. Ini contoh sudah ada. Nah, bahkan di sini sudah ketika nulis nama AHM saja sudah muncul.
kelengkapan filenya sudah ada atau belum. Kita ambil contoh saja misalkan ya. Nah, di sini setelah itu di sini dia ada keterangan belum ada ya, bahwa dia belum upload. Nah, silahkan habis itu upload buku tabungannya. Bentar ya. Buku tabungannya. Nanti kita ambil contoh. Sebentar. Kita ambil contoh sementara saja. Nah, setelah itu jangan lupa tolong di-upload semua yang ada. Tapi Bapak Ibu di sini jika baru tersedia satu file pun silahkan upload satu file. Terus bagaimana untuk cara ngupload file berikutnya? Silahkan pilih langkah yang sama yang seperti tadi untuk ngupload file berikutnya. Ya, ini contoh kita upload. Ketika kita upload nanti akan ada muncul pesan selesai. Ya, ketika sudah selesai nanti akan muncul pesan selesai bahwa filenya sudah berhasil diupload seperti di sini. Data file tabungan dan identitas berhasil ditambah. Kita contohkan lagi, misalkan kita menambahkan tadi ya, kita baru tadi contoh halaman pertama tabungan untuk satu siswa. Kita coba upload file yang lain. Misalkan kan karena tadi baru satu, kita lihat dulu nih. Oke, namanya tadi siapa ya? Lupa saya. Enggak, Ahmad. Oh, nih. Di sini sudah ada keterangan kelengkapan file sudah sebagian. Jadi memang baru dari 4, baru mungkin belum semuanya selesai, maka keterangannya sudah sebagian. Nah, di sini yang tadi saya upload sudah ada bahwa dia sudah lengkap. Jadi kalau misalkan bukan lengkap, sudah ada. Jadi kalau ada keterangan di sini adalah statusnya sudah ada, berarti halaman tabungannya sudah diupload. Kita contoh berikutnya lagi adalah untuk upload mutasi. Ini kembali file contoh. Ahmad Ramadhani ya. Nah, ketika selesai sama langsung muncul pesan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat ketika dia sudah ngupload 2, ini sama masih sebagian. Yang tadi sudah muncul, sudah ada dan sudah ada. Nah, di sini kami memberikan contoh seperti apa sih halaman pertama tabungan. Ini bisa diklik ya. Nanti akan ada contoh. Untuk SD dan SMP akan contohnya menggunakan rekening BRI. Ya, seperti ini contohnya. Jadi nanti bisa cocokin oh yang ini gitu ya. Habis itu silakan upload. Untuk yang mutasi rekening yang mana? Kami juga memberikan yang ini. Tentu SD dan SMP menggunakan rekening BRI dan BNI menggunakan di SMA dan SMK menggunakan rekening BNI. Menu berikutnya adalah pengembalian ke negara. Nah, menu pengembalian ke negara tadi sudah disampaikan Mas Aziz bahwa syaratnya siswa sudah menarik uangnya. Ya. Makanya setelah itu pilih tambah pengembalian ke negara, silakan pilih tahunnya. Tahun penyaluran nanti siswanya sama seperti upload siswa akan muncul. Jadi di luar siswa yang di SK kan tidak bisa diminta untuk dikembalikan ke negara. Misalkan kita kembali yang namanya misalkan Rahmawati Dewi misalkan. Nominalnya misalkan kita sebut ini SD ya, kita sebut misalkan 450.000. Jangan lupa. Nah, kenapa kami tidak bikin ini karena tidak langsung ditulis nominalnya karena siapa tahu mengembalikannya lebih dari setahun ya. Nah, alasannya misalkan sudah mampu misalkan. Nah, ketika sudah mampu, klik tombol tambah, maka datanya akan langsung masuk dan ini kami langsung keterima. Nanti prosesnya kami ada proses untuk input kode simfoni namanya itu ada di kami. Nanti Bapak Ibu setelah selesai ada kodenya. Nanti Bapak Ibu silahkan setor ke bank. Setelah setor ke bank nanti upload bukti transfernya. Ini belum kita proses karena statusnya masih pengajuan. Kalau sudah ada kodenya akan muncul kode simponinya berapa untuk diupload dan bisa ngupload bukti bukti store ke negaranya. Berikutnya yang 3 menu terakhir yaitu berita. Di sini berita yang ada di Si Pintar itu dikhususkan untuk jenjang sekolah tersebut. Kalau SD berarti untuk SD, ya. SMP berarti SMP, SMA, SMK dan sama. Tetapi untuk SLB dan kesetaraan semua jenjang akan bisa muncul beritanya. Di sini Bapak Ibu bisa klik view beritanya apa. Oh, ternyata surat pencairan SD tahap 1, tahap 2 dan tahap 5. Filenya ada, silakan di-download. Nah, nanti kita cek dulu kenapa ya. Baik. Berikutnya
Habis itu pengaduan. Tadi Mas Haji sudah menjelaskan pengajuan. Di sini sudah ada contoh mana yang pengajuannya sedang di follow up oleh Kemendikbud. Ini contohnya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sebagai informasi, pengaduan ini bisa juga dilihat oleh dinas yang sesuai kewenangannya. Jadi kalau SD nanti bisa dilihat oleh dinas kabupaten kotanya dan juga tentu oleh kami. SMP sama berarti SMA SMK bisa dilihat hanya bisa dilihat oleh dinas provinsinya. SLB dinas provinsi, PKBM oleh dinas kabupaten kota. Ya. Nah, tapi dinas kabupaten kota tidak bisa mengubah pengaduan dari sekolah. Yang bisa melakukan follow up adalah kami di pusat. Tentunya di sini tadi kalau kita contoh, kita bikin contoh lagi. Tadi kita pilih pengaduannya untuk apa? Misalkan karena keluhan, dokumen saya sudah masuk 3 bulan yang lalu tapi belum proses misalkan. Nah, pilihlah menu bank. Tipe pengaduannya adalah bank. Ya. Pilih banknya apa? Karena harusnya nanti bisa kita deteksi kalau sekolah SD harusnya langsung ke BRI. Ya, pilih unit kerjanya. Nah, Bapak Ibu, di sini kami membutuhkan info detail karena sesuai juga nanti data ini juga kalau bank kami serahkan kembali ke bank. Ya. Kami serahkan kembali ke bank supaya bank juga tahu unit kerjanya yang mana supaya lebih cepat. Misalkan unit kerja di sini misalkan Margahayu, ya. Nomor telepon petugasnya tolong ditulis. Kenapa ini wajib ditulis? Karena supaya teman-teman di BRI maupun BNI nanti bisa langsung menghubungi petugasnya. Kalau tidak, mereka juga butuh waktu lama. Ya, kalau tidak di-input, tentu bank kesulitan. Ya, nah misalkan kita tulis 081 sembarang aja ya di sini contoh. Nah ini kami minta nomor virtual account atau PIP ID-nya. Silakan tulis. Supaya apa? Supaya kami tahu ini untuk penyelenggaraan siswa yang mana. Ditulis saja misalkan di sini contoh aja ya. NISN juga tolong ditulis. Nah, nomor KIP jika ada. Jika tidak ada boleh dikosongkan atau dikasih minus saja. Nah, ini ada file attachment yang sebagai pelengkap pelaporan. Misalkan melaporkan bahwa kami sudah ada bukti tanda terima store ke bank. Nah, silakan lampirkan supaya kami juga bisa memberikan itu ke bank, ya. Nah, di sini tanggal kejadian jangan lupa. Jadi Bapak Ibu tolong sampaikan kejadiannya kapan, sebisa mungkin diingat. Misalkan kejadiannya 3 minggu lalu lupa tanggalnya, ditulis saja misalkan 3 minggu lalu itu adalah 1 Mei 2021, kita pilih 1 Mei. Nggak harus persis sama, tapi paling tidak bulannya kita upayakan sama supaya kami lebih gampang memilih kejadiannya. Nah, judul pengaduannya misalkan berkas sudah lama masuk tapi belum cair gitu ya misalkan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu sama datang ke bank belum dapat panggilan pencairan. Nah, setelah itu disimpan, maka akan ada pesan bahwa berhasil disimpan pengaduan. Di sini contoh sudah ada ya. Nah, demikian dari saya untuk yang pengaduan. Berikutnya adalah peraturan. Tadi kalau peraturan ini lebih ke arah tadi peraturan yang dari kami Permendikbud maupun Persesjen. Ini contohnya adalah Persesjen nomor 3 tahun 2021 tentang PIP. Nanti bisa dilihat dan bisa di-download filenya. Ya, ini contohnya kebetulan ya bisa di-download formatnya. Setelah itu ada juga yang lain. Di sini ada lengkap. Kami mengupload semua peraturan di sini. Nah, yang terakhir yang Bapak Ibu juga jangan lupa di Si Pintar itu Bapak Ibu jika butuh panduan aplikasinya ada di menu user manual. Jadi tidak perlu minta ke dinas, tidak perlu minta ke kami sediakan langsung di sini. Jadi Bapak Ibu bisa download formatnya PDF, bisa langsung di-download dan bisa dilihat khusus untuk tipe login sekolah. Nah, itu dari saya untuk demonya saya kira cukup ya, menu yang lainnya sudah tercover ya. Saya selesaikan kembali. Bapak Ibu juga tadi kalau misalkan pengen lihat yang tadi nyari penerima PPh juga ada di sini. Kita coba ambil contoh kali Mas Ajis ya. Kita ambil contoh sebentar.
Kita ambil contoh dari Aceh nih. Namanya yang nggak susah. Bentar. Oke, kita ambil contoh. NSN kita masukin. Aduh, maaf ya. Saya hide dulu, nanti takut disalahgunakan. Mohon maaf, nanti saya tunjukin kalau sudah selesai. Tapi pada dasarnya tadi ya, karena ini direkam, ini sudah saya input. Karena ada nama ibu kandung. Baik. Nah, saya kembalikan lagi layarnya. Mana sih? Benar ya? Nah, di sini Bapak Ibu kelihatan namanya siapa, sekolahnya SD 6 Selawan Petani, Kecamatan Mandau. Di sini bahkan kami sudah memberitahukan kalau bank penyalurnya jika 2018 sudah dikembalikan ke negara, kalau 2019 banknya mana? Bank BRI. Kami tidak menampilkan detail di sini karena datanya cukup ada beberapa yang tidak boleh dipublik. Sehingga kalau untuk detailnya Bapak Ibu